Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Maulana dari SIKAI Belima Surabaya. Kali ini saya akan membuat materi tentang teks prosedur. Materi ini dibuat untuk membantu adik-adik di rumah perihal belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Ya, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang teks prosedur, tapi khusus struktur dan unsur kebahasaannya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis. Sekarang kita menuju ke struktur dan unsur kebahasaan. Struktur di teks prosedur itu ada judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah, yang kelima penutup. Untuk unsur kebahasaan ada kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan kata keterangan, cara, alat, dan tujuan, penggunaan kalimat saran, penggunaan kata penghubung, dan terakhir penggunaan akhiran i dan kan. Struktur itu adalah susunan atau apa saja yang ada apa saja yang ada dalam teks prosedur, urut dari mulai pertama sampai terakhir. Sistematikanya apa saja. Jadi sistematikanya nanti kalau dia dilihat teks prosedur pasti ada judul, tujuan, sampai penutup itu. Kalau unsur kebahasaan, jadi unsur itu sesuatu yang terdapat dalam hal tersebut. Kalau unsur kebahasaan berarti bahasa yang ada di teks tersebut. Kebetulan ini teks prosedur, jadi kebahasaan atau bahasa yang rata-rata yang biasanya di teks prosedur dominan adanya ini, kalimat perintah dan lain-lain. Nanti kita akan jelaskan, akan saya sebutkan contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks prosedur. Tadi pertama teks prosedur ada judul dan kemudian ada tujuan. Judul ini yang saya bold, jadi untuk mengetahui apa sih isinya atau kalimat yang mewakili dari isi dari teks prosedur tersebut, kita bisa melihat tujuan, kita bisa melihat judulnya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan teks prosedur itu adalah membantu pembaca atau pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan ataupun membuat suatu secara tepat. Jadi bisa dikatakan tujuan ini ditulis untuk memperoleh hasil akhir yang baik. Tujuan ini ada tujuan ini untuk mengetahui apa sih yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan teks prosedur ini. Misalnya di sini ada cara membuat disinfektan. Berarti tujuan yang akan dicapai itu untuk membuat disinfektan sebagai pembunuh mikroorganisme seperti corona. Selanjutnya ada alat dan alat atau material, bisa kita bilang gitu. Pada bagian alat ini disebutkan apa saja yang perlu disiapkan, hal-hal yang perlu disiapkan, barang-barang yang perlu disiapkan guna membuat hal yang akan disebutkan dalam langkah-langkah nantinya. Selanjutnya ada bahan. Jadi alat dan bahan ini masuk ke material atau hal yang disiapkan. Bedanya kalau alat itu cenderung lebih bertahan lama bentuk fisiknya. Kalau bahan itu bentuk fisiknya tidak bertahan lama atau sekali pakai. Seperti air bersih itu kan kalau dipakai langsung tidak jadi air bersih lagi. Kalau botol semprot ini kita pakai berulang kali tetap namanya botol semprot. Kalau air bersih kita pakai sekali saja mungkin sudah hilang definisi air bersihnya. Selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi hal-hal yang perlu disiapkan, hal-hal yang perlu dilakukan
guna memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur tadi. Nah, jadi tahap ini harus dilakukan secara urut, tidak boleh acak, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari yang ingin dicapai di tujuan teks prosedur tadi. Misalnya ini tentang membuat disinfektan. Kalau langkah-langkah ini dilakukan, maka tidak bisa maksimal membuat disinfektannya, atau justru akan lebih berbahaya, tidak jadi disinfektan malah jadi racun. Itu langkah struktur teks prosedur. Selanjutnya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu yang pertama tadi ada penggunaan kata kerja seperti tuangkan. Pertama penggunaan kata perintah, tuangkan. Hal ini kita bisa menandai dengan adanya penggunaan partikel kan atau lah. Misalnya tuangkan, jadi kan ini kan semacam kata yang menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Tuangkan berarti menyuruh orang untuk menuangkan. Di sini ada cara memutih, berarti menuangkan cara memutih. Selanjutnya ada penggunaan partikel kan dan lah. Penggunaan kata kerja seperti aduk, tuangkan, kocok, ini penggunaan kata kerja. Ini sangat mencolok sekali dalam teks prosedur. Selanjutnya penggunaan kata pasif. Kalimat pasif. Kalimat pasif ini ditandai dengan adanya kata atau partikel di dalam sebuah kata. Misalnya digunakan. Kalau kata aktifnya menggunakan. Selanjutnya ada penggunaan kriteria atau batasan. Jadi kriteria atau batasan itu semacam keterangan lebih lanjut dari perintahnya. Misalnya tuangkan cairan pemutih. Nah, kriterianya atau batasannya bagaimana? Apakah pemutih ini bebas untuk dituangkan? Nah, kriterianya itu ada 2 sendok makan cairan pemutih. Itu saja unsur dan struktur teks prosedur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.